Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Vira Masari dari kelompok 1. Di sini kami akan saya akan mempresentasikan tentang rancangan acak lengkap dengan satu faktor. Nah, di sini eh, data yang saya ambil dari Excel, perlakuannya itu ada dua, yaitu dosis fumigan dan juga daya kecambah. Selanjutnya kita klik Start, lalu kita klik ANOVA, lalu kita ke General Linear Model, lalu klik Fit General Linear Model. Nah, di sini untuk responnya kita isi dengan daya kecambah, sedangkan faktornya itu adalah dosis fumigan. Lalu kita klik OK. Nah, ini analisis variannya. Sumber keragamannya itu dosis fumigan, galat, dan juga total. Derajat bebas untuk dosis fumigannya itu ada 4, galatnya ada 35, dan totalnya ada 39. Setelah itu jumlah kuadrat untuk dosis fumigan itu 2556,4, sedangkan untuk galatnya 435,5, dan totalnya 2991,9. Untuk kuadrat totalnya, untuk dosis fumigan itu ada 639,10, untuk galatnya ada 12,44. Terus ini adalah F hitungnya, itu sebesar 51,36, dan untuk F tabelnya itu ada 0,00. Berarti F tabelnya lebih kecil daripada 0,01%. Berarti dia berpengaruh sangat nyata. Selanjutnya kita klik Start lagi, kita klik ANOVA, kita klik General lagi, terus itu kita pilih yang Comparison. Selalu itu kita klik yang 2K, lalu kita klik juga yang dosis fumigan. Lalu kita klik OK. Nah, ini dosis fumigan. Uji lanjutnya menggunakan metode 2K dengan kebenaran 95%. Nah, di sini dosis fumigan sebesar 0 dan 16 itu tidak berpengaruh nyata, namun berpengaruh nyata terhadap dosis fumigan sebanyak 32. Selanjutnya, dosis fumigan dengan dosis 64 dan dosis 48 itu tidak berpengaruh nyata, namun berpengaruh nyata terhadap dosis 32 dan dosis 16 dan juga dosis 0. Lalu kita klik Start lagi, klik ANOVA, kita klik General Linear Model, lalu kita klik lagi yang Factorial Plot. Lalu kita klik OK. Nah, ini plot faktorial untuk yang daya kecambahnya. Untuk dosis fumigan dengan dosis 0 dan 16 itu memiliki daya kecambah yang besar tertinggi, itu dengan daya kecambah sebanyak 100%. Lalu untuk yang dosis fumigan dengan dosis 32 itu daya kecambahnya sebesar 90%. Lalu dengan fumigan dengan dosis dengan dosis 48 itu daya kecambahnya sebesar 30%, dan dosis fumigan 64 itu daya kecambahnya sebesar 35%. Nah, baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pepi Rahmadani dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang RAK satu faktor. Nah, pertama-tama kita tekan start, lalu ANOVA, lalu General Linear Model, Fit General Linear Model. Nah, di sini responnya tinggi tanaman, faktornya eh, faktornya yang dipakai itu mulsa dan kelompok. Nah, selanjutnya oke. Nah, di sini di tabel analisisnya yaitu yang mana sumber mulsa dan sumber mulsa pemakaian mulsa itu sangat berpengaruh nyata. Sedangkan kelompok tidak berpengaruh nyata. Selanjutnya kita tekan icon start lagi, lalu ANOVA, General Linear Model, Comparison, lalu centang mulsa. Oke. Nah, di sini pada uji lanjut menggunakan metode Turki dan kepercayaan 5% itu tentang perlakuan mulsa M5 dan M3 berbeda nyata dengan perlakuan M4, sedangkan perlakuan M2 dan M1 tidak berbeda nyata dengan perlakuan M4. Selanjutnya kita tekan icon start, lanjut ANOVA, baru general linear model, baru factorial plots, baru time kelompok, lalu graph, dan my effects plots, langsung oke. Nah, inilah grafik dari RAK satu faktor. Nah, seperti inilah grafik dari RAK satu faktor. Nah, baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Sylvia dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang RAL 2 faktorial. Yang pertama yaitu start, ANOVA, general, linear, dan fit. Ya, di sini ada di responnya ada tinggi tanaman dan faktornya itu ada dosis pupuk dan intensitas penyiraman. Selanjutnya yaitu kita klik model, klik dosis pupuk urea dan yang di bawah intensitas penyiraman, add, dan oke. Oke. Dan hasil datanya di sini yaitu ada dosis pupuk urea yang berpengaruh nyata, yang sangat berpengaruh nyata dengan tinggi tanaman dan intensitas penyiraman yang juga berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman. Namun interaksi keduanya yaitu tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman. Selanjutnya kita melakukan uji lanjut dengan start, ANOVA, general linear, dan comparison. Sini kita akan checklist dosis pupuk dan intensitas. Karena ini yang dua tadi yang berpengaruh sangat nyata. Kemudian ujinya Turkey. Oke. Dan uji lanjutnya dengan metode Turkey yaitu bisa dipercaya 95%. Hasil datanya yaitu dosis pupuk urea A2 berbeda nyata dengan dosis pupuk urea A1. Dan ini intensitas penyiraman, data intensitas penyiraman dengan metode Turkey juga.
Intensitas penyiraman B2 itu juga berpengaruh nyata dengan intensitas penyiraman B1. Kemudian kita akan membuat tabelnya yaitu dengan start, ANOVA, general linear, factorial plots. Nah, di sini ada dosis pupuk urea dan intensitas penyiraman. Kita klik grabs dan kita hanya centang di intensitas interaction plot. Ini enggak dicentang, kemudian oke. Oke. Dan di sini ada sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Nuzul Abdillah akan menjelaskan tentang pengolahan data era RAK faktorial. Yang pertama yaitu klik icon start, kemudian ANOVA, General Linear Model, kemudian ambil fit general. Untuk respon, masukkan hasil, select. Kemudian untuk faktor ambil kelompok, select, varietas, select, kemudian jarak tanam, select. Selanjutnya itu klik model, klik varietas, yang di bawah klik jarak tanam, kemudian add, klik OK. Selanjutnya klik OK. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu klik start, ANOVA, general model, dan compression. Ambil checklist varietas, jarak tanam, dan varietas jarak tanam. Kemudian oke. Selanjutnya untuk pembuatan grafik, klik icon start, ANOVA, general linear, factorial plot. Klik curve. Oke. Oke. Nah, datanya sudah terlihat. Selanjutnya data akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ahmad Dwi. Kepada Ahmad Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dwi Purnomo. Di sini saya sebagai anggota kelompok 1, di sini saya akan menjelaskan tentang data dari RAK faktorial yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Nah, yang pertama itu ke general linear model, yaitu analysis of variance, yang mana perlakuan kelompok, varietas, dan juga interaksi antara varietas dan jarak tanam itu sangat berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman. Sedangkan untuk perlakuan jarak tanam itu berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman. Nah, selanjutnya itu kita ke comparison for hasil. Nah, di sini terdapat tabel yaitu uji lanjut menggunakan metode 2K dengan kepercayaan 5% secara tunggal, yang mana varietas C itu sangat berbeda nyata terhadap varietas B dan A. Dan juga varietas B itu sangat berbeda nyata terhadap varietas A dan C. Dan juga varietas A itu sangat berbeda nyata terhadap varietas keduanya. Nah, selanjutnya itu uji lanjut dengan menggunakan metode 2K dengan kepercayaan 5% secara tunggal, yaitu tentang jarak tanam. Yang mana jarak tanam 40 kali 30 itu tidak berbeda nyata terhadap jarak tanam 40 kali 20, tetapi sangat berbeda nyata terhadap jarak tanam 40 kali 10. Dan juga untuk jarak tanam 40 kali 20 itu sangat berbeda nyata
tidak berbeda nyata terhadap jarak tanam 40 kali 10. Nah, selanjutnya itu ada uji lanjut menggunakan metode Tukey dengan kepercayaan 5%, yaitu tentang interaksi, varietas, dan juga jarak tanam. Nah, untuk interaksi antara kedua ini, untuk varietas C dengan perlakuan jarak tanam 40 kali 30 itu tidak berbeda nyata terhadap varietas C dengan perlakuan jarak tanam 40 kali 20. Tetapi dia sangat berbeda nyata terhadap perlakuan di bawahnya, yaitu ada varietas B, B, C, A, B, AA. Dan kita bisa melihatnya di dalam tabel ini. Selanjutnya itu ada faktorial plot for hasil. Nah, di sini merupakan grafik dari interaksi antara varietas dan juga jarak tanam. Nah, di sini kita bisa melihat terjadinya persilangan yang menandakan bahwa terjadinya interaksi di antara varietas dan juga jarak tanamnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk RAK faktorial ini. Selebihnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hengki Nofriansyah Putra. Saya sini akan menjelaskan tentang script plot. Baik, ini datanya sudah kita cantumkan ke Minitab. Selanjutnya yaitu adalah langkah pertama, kita pencet start, terus ke ANOVA, ke General Linear Model, Fit General Linear Model, lalu kita tulis sini. Ulang. Yang pertama, responnya kita ambil jumlah umbi, kita select. Yang kedua, faktornya kita ambil pertama kelompok, kita select. Kedalaman muka air, kita select. Terus ada varietas BM, kita select. Baru ke model. Sini sudah tercantum trace modelnya. Jadi ada interaksi antara kelompok dan kedalaman muka air. Setelah itu adalah interaksi kedalaman muka air dengan varietas BM. Setelah itu kita pencet OK, pencet OK. Baik, sini sudah dijelaskan. Jadi di sini kita mengambil tiga, yaitu adalah kedalaman muka air, varietas BM, dan interaksi antara kedalaman muka air dan varietas BM. Kedalaman muka air dan varietas BM menunjukkan pengaruh dalam muka air dan varietas BM di sini menunjukkan tentang pengaruh yang sangat nyata, sedangkan pada interaksi ke dalam muka air dan varietas BM terdapat pengaruh yang nyata. Langkah selanjutnya kita ke ANOVA, habis itu ke General Linear Model, lalu ke Comparison. Sini kita akan menggunakan metode 2K. Diambilnya itu adalah kedalaman muka air, varietas BM, kedalaman muka air, dan varietas BM. Baik, sudah jelaskan ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kedalaman muka air menggunakan metode 2K dengan 5%, kepercayaan 50%. Di sini kedalaman muka air T2 dan T3, T2 dan T3 berpengaruh tidak berbeda nyata, sedangkan pada T2 dan T1 terdapat perbedaan yang nyata. Selanjutnya, pada varietas BM dengan menggunakan metode 2K dengan kepercayaan 5%, di sini F1 berbeda dengan semua varietas yang ada pada metode ini, mulai dari V3, V2, V4, V5, dan V6. Sedangkan V3 dan V2 tidak berbeda nyata, V4, V5 tidak berbeda nyata, sedangkan F4 dan F6 berbeda nyata. Selanjutnya, interaksi antara kedalaman muka air dan varietas BM dengan menggunakan metode 2K dengan kepercayaan 5%. Jadi pada T2V1 hingga T1V1 tidak berbeda nyata, sedangkan
T2V1 dengan T1V3 itu berbeda nyata hingga ke bawah. Selanjutnya T1V3 tidak berbeda nyata hingga T2V4 dan berbeda nyata mulai dari T3V3. T3V3 tidak berbeda nyata hingga T2V5, sedangkan pada T3V5 dan T2V6 berbeda nyata. Berbeda nyata pula dengan T1V6 hingga T1V4. Selanjutnya kita akan ke factorial plot. Factorial plot. Lalu kita pindahkan kelompok ke sebelah kiri. Baru tekan grab. Kita akan menggunakan interaction plot. Kita tekan OK. Tekan OK. Akan memproses. Baik, sini sudah terpampang interaksi. Baik, sini sudah terpampang interaksi plot antara kedalaman muka air dan varietas BM. Jadi di sini saya akan menjelaskan. Di sebelah kiri adalah rata-rata jumlah umbi. Di sebelah bawahnya adalah kedalaman muka airnya. Sedangkan garis-garis yang berwarna merupakan varietasnya. Saya akan menjelaskan salah satu contohnya, yaitu pada varietas V1 itu adalah berwarna biru, V3 adalah berwarna hijau, V2 berwarna coklat, dan seterusnya. Baik, itu saja yang saya bisa jelaskan tentang apa yang saya jelaskan tentang split plot hingga ke factorial plot pada split plot ini. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Ahmad Faisal. Saya di sini akan menjelaskan tentang denah atau layout daripadanya split plot. Yang mana seperti bisa kita lihat di sini, ini adalah kelompok 1, ini adalah kelompok 2, dan ini adalah kelompok 3. Yang mana di setiap kelompok itu perlakuan keduanya itu akan diacak, sedangkan perlakuan pertamanya itu akan tetap sebaris. Seperti di sini ini adalah V1, V1 K0, V1 K2, V1 K1, V1 K3. Dan di sebelahnya ini untuk varietas keduanya, nggak varietas satu lagi. Nah, seperti ini. Ini V2 K0, V2 K2, V2 K1, V2 K3. Dan di sebelahnya itu untuk varietas keempatnya. Yang mana ini bisa kita lihat ini untuk V4K1 berbeda dengan sebelahnya, V4K2, V4K3 yang berbeda dengan sebelahnya, dengan V4K0. Seperti itu, teman-teman. Dan pasti banyak bertanya-tanya kan, apa bedanya dengan rancangan ancak kelompok ini? Bedanya yang mana di sini ini untuk satu baris itu akan ada perlakuan yang sama untuk satu baris. Bedanya dengan rancangan ancak kelompok itu dia dipisah-pisah, seluruhnya digabung-gabungkan, dia campur aduk. Itu membedakan split plot design dengan rancangan ancak kelompok. Baiklah, sampai situ saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.